Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Irma Suryani Caniago, salah satu perempuan tangguh dengan berbagai gebrakannya untuk kepentingan masyarakat. Perjuangan pertamanya dimulai dari menjadi salah satu orang yang menyuarakan kepentingan kaum buruh. Berbagai upaya terus ia perjuangkan, bahkan hingga kini ia duduk di Komisi 9 DPR RI yang secara langsung menangani berbagai permasalahan terkait tenaga kerja. Ini adalah bentuk keseriusan dan keteguhannya untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Halo Ibu. Hai, Elisa. Ibu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Saya juga bisa sehat mampir ini. nih ke ruangan saya. Betul sekali, ini suatu kehormatan Ibu bisa. Ya. Wow, ini homey sekali Ibu kelihatannya ruangannya. Ya, memang kita desain seperti ini supaya semua teman-teman buruh kalau datang ke sini tuh merasa nyaman. Saya terkait dengan buruh pengen ngobrol lebih lanjut, Oh, boleh nggak Bu? Boleh. Oke, Sambil silakan duduk ya Bu ya. Ya. Nah, pemirsa, kita masih ada di Perempuan Parlemen. Ini sudah bersama saya Ibu Irma Suryani Caniago. Ibu terkenal dengan kelantangannya menyampaikan aspirasi, sangat tegas. Bu, Ibu juga pernah jadi ketua umum nih dari SBMNI ya Bu ya. Serikat Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia. Dan fokus kepada tenaga kerja, terutama khususnya kaum buruh Indonesia. Kira-kira nih Bu, kalau secara global kita bahas tentang kaum buruh, udah mendapatkan kelayakan untuk saat ini Bu? Iya, saya kira memang buruh Indonesia sampai hari ini belum menang. Artinya begini, kan di buruh itu punya slogan ya, buruh bersatu pasti menang. Kan buruh bersatu pasti menang. Tapi nyatanya memang sampai hari ini kaum buruh Indonesia belum menang. Ya, kenapa belum menang? Karena menurut saya perjuangan kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Ya, belum memperjuangkan regulasi. Karena paling penting adalah memperjuangkan regulasi. Karena tanpa regulasi yang menjadi dasar pijakan kaum buruh dalam memperjuangkan hak-haknya, maka memang kaum buruh masih akan termarginalkan menurut saya. Kalau terkait dengan undang-undang yang ada saat ini, kira-kira sudah cukup tepat dan kuat nggak Bu untuk membantu kaum buruh? Undang-undang hari ini tentang perburuhan sudah cukup baik sebenarnya, tetapi memang masih ada juga pasal-pasal yang bersayap-sayap. Nah, itu yang seharusnya dilakukan revisi. Nah, tapi ada dua kendala di sini gitu. Kendala pertama, teman-teman buruh ketakutan, ada yang ketakutan kalau revisi itu malah kemudian membuat apa yang sudah ada hari ini yang bagus-bagus justru akan menjadi lebih buruk gitu. Menyulitkan mereka begitu ya Bu. Padahal sebenarnya nggak perlu harus takut seperti itu. Kenapa? Karena dalam membentuk undang-undang atau merevisi undang-undang atau membuat undang-undang, kan parlemen dan pemerintah juga mengikut sertakan ya kawan-kawan buruh untuk bisa memberikan masukan-masukannya. Dan tentunya mereka juga bisa ikut mengontrol gitu ya, bagaimana dim-dim atau pasal-pasal di undang-undang tersebut. Nah, tapi memang ya butuh keberanian sih ya, butuh keberanian dan butuh kebersamaan juga antara teman-teman buruh, kemudian pemerintah maupun parlemen. Betul, bukan hanya teman-teman buruh, pemerintah dan parlemen. Nah, posisi Ibu ini sangat penting nih untuk membantu teman-teman dan juga kaum buruh. Bu, saya pengen tahu alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih Bu? Saya kan berangkat dari pekerja di pelabuhan ya. Saya bekerja di PT Pelindo II ya, yang kemudian saya ditugaskan di PT Jakarta International Container Terminal, anak perusahaan dari Pelindo II. Nah, saya melihat teman-teman buruh ya, TKBM khususnya di pelabuhan, itu rata-rata posisi sosial ekonominya minimal, sangat minimal sekali. Karena banyak dari mereka yang tidak berpendidikan, ya, sehingga ketika mereka menyampaikan bargaining position kepada manajemen, misalnya kepada manajemen setiap perusahaan di mana mereka bekerja, itu selalu kalah
gitu, karena mereka tidak punya basic. Ini menarik sekali nih Bu. Jadi mereka pengalamannya dengan Ibu membantu nih untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang lebih tinggi. Nah kira-kira nih Bu, selama Ibu berkecimpung di dunia itu, ada nggak pengalaman yang paling menarik, paling melekat sama Ibu Irma? Ada. Apa itu, boleh cerita? Ya, waktu itu saya pernah nutup pelabuhan juga ya. Menutup pelabuhan? Kami bersama-sama teman-teman menutup pelabuhan gara-gara apa namanya status kepegawaian kami tidak jelas ketika misalnya PT Pelindo II menjual GICT kepada perusahaan asing ya, sehingga kemudian kami melakukan demonstrasi besar-besaran. Selama 7 hari kami tutup pelabuhan. Wow. Terus saya dipecat. Dari Pelindo itu? Iya, saya dipecat. Kita 9 orang dipecat tuh. Nah, tapi kita nggak nyerah gitu ya. Karena kita kompak nih, 1.500 karyawan itu kompak, dan kita kemudian masih kita tutup tuh. Kita tutup, kemudian kita presentasi ke Gus Dur waktu itu sebagai presiden. Setelah kita presentasi, kemudian Gus Dur justru memecat Direktur Utama PT Pelindo II, dan kami kemudian dikembalikan lagi menjadi karyawan. Jadi menang nih Bu ceritanya. Menang, ya. Dan pemirsa, ini menarik sekali, tapi kita akan bahas selanjutnya tetap di Perempuan Parlemen. Dan pemirsa, masih bersama kami ada Ibu Irma Suryani juga di sini di Perempuan Parlemen. Nah Ibu, tadi kita udah bahas terkait dengan buruh nih. Sekarang saya mau ngulik sosok Ibu Irma ini lebih dalam. Ini kalau saya baca-baca nih Bu, Ibu lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Jakarta. Lulusan dari studi manajemen. Betul. Apa nih Bu hubungannya dari manajemen tapi bisa berkecimpung malah ke terkait dengan buruh? Boleh cerita nggak Bu? Iya, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk bisa menjadikan passion kita itu bermanfaat ya untuk kita dan masa depan kita, tentu kita harus punya latar belakang. Ya, ekonomi itu penting bagi semua segmen menurut saya, bagi semua bagi semua lini profesi. Nah tentunya dari pengalaman Ibu ini, apa yang kira-kira mungkin yang paling menarik, yang paling Ibu ingat, selain tadi sempat juga jadi berhentikan tapi akhirnya menang lagi, ada lagi nggak Bu yang paling dekat kepada buruh? Saya kadang-kadang sama teman-teman buruh itu kan suka ngobrol ya, misalnya di di dekat kapal ya, di dekat kapal di dekapal itu di pelabuhan itu, saya suka ngelihat mereka bagaimana mereka makan gitu sambil ngobrol sama mereka lah gitu ya. Itu menurut saya hal yang sangat manusiawi yang saya lakukan kepada teman-teman buruh gitu ya. Dengan begitu mereka merasa bahwa saya bagian dari mereka gitu, jadi nggak ada jarak antara saya dengan mereka. Ketua Umum Serikat Buruh gitu ya, suka mengeksploitasi buruhnya gitu ya, tapi tidak memahami bagaimana kehidupan buruh itu sebenarnya. Nah itu yang sering terjadi. Bu, kira-kira Ibu mulai dari dulu masih gadis nih, masih muda, udah seaktif ini nggak sih, atau sering nggak sih join di organisasi? Saya itu waktu saya kuliah, saya itu salah satu anggota Mapala di kampus saya. Pecinta alam. Ya, saya suka naik gunung juga, gitu ya. Kayak bangsa Slamet, Gunung Slamet, ya, Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, itu saya udah naik semua. Banyak ya Bu? Ya, alhamdulillah. Ini menarik sekali nih pemirsa. Sekalian suka alam juga ternyata dekat dengan kaum buruh. Organisasi-organisasi yang mungkin relate dengan buruh, akhirnya bisa berkecimpung gitu Bu ke dunia itu, ada nggak kira-kira? Aktivis apa mungkin? Saya pernah ikut ya sama teman-teman gitu ya di koalisi anti utang gitu ya, kemudian di International NGO Forum, Infit, itu saya pernah juga belajar dari mereka, bersama-sama dengan mereka, untuk kemudian di ACIL dulu ya, American Solidarity Center, kita bikin yang namanya Social Protection to Labor gitu ya. Jadi itu juga menjadi satu program yang bisa memberikan kawan-kawan buruh backup sosial ekonomi mereka. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan tunjangan salary, tunjangan
kematian, misalnya tunjangan lah yang positif impact bagi kehidupan ekonomi mereka. Ini juga menjadi bagian yang penting harus disampaikan ke publik bahwa setiap orang yang mendapatkan gaji dari majikan, dari siapapun yang menerima gaji itu dia buruh. Jadi nggak ada itu buruh kerah biru, buruh kerah putih, nggak ada itu. Harus semuanya sama rata. Buruh. Ini boleh cerita nggak Bu terkait dengan organisasi ini fokusnya kemana Bu? Iya. Sama-sama kita tahu budaya patriarki di Indonesia sudah sering menempatkan posisi perempuan di posisi yang terdiskriminasi. Maka kemudian kita menokohkan seorang Malahayati bahwa dari zaman dulu Indonesia itu sebenarnya sudah punya yang namanya persamaan hak. Nah, kita bisa lihat dari Laksamana Malahayati bahwa beliau adalah tokoh perempuan yang menjadi laksamana pertama loh di Indonesia yang mengusir penjajah. Artinya bahwa dari dulu sampai hari ini harusnya kesamaan gender di Indonesia itu harusnya sudah final, nggak boleh lagi ada gitu ya, karena perempuan dan laki-laki sama kok hak dan wewenangnya dalam kehidupan bertata negara. Jadi nggak boleh ada yang terdiskriminasi. Pemirsa, ini menarik sekali karena Ibu Irma Suryani itu ternyata sosok yang sangat independen ya Bu ya. Kita akan bahas, benar sekali Bu. Kita akan bahas tapi sesaat lagi ya Bu ya. Setelah jeda berikut ini tetap di Perempuan Parlemen. Masih bersama Ibu Irma Suryani Caniago di sini dan kita akan mengulik sisi lain dari Ibu Irma. Bu, saya lihat nih Ibu sekarang menjabat sebenarnya juga udah 2 periode berarti ya Bu ya. Kira-kira nih apa alasan seorang perempuan, seorang ibu bisa berkecimpung di dunia yang kita bisa bilang politik ini sangat berat sebenarnya Ibu, carut marutnya gitu. Alasannya apa Bu? Iya. Saya sebenarnya didorong oleh Mas Eros Djarot ya. Waktu itu saya ikut Mas Eros di Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia dan saya menjadi salah satu wakil ketua. Nah, disitulah saya digodok oleh Mas Eros bagaimana cara menjadi politisi kan seperti itu. Nah, saya berpikir bahwa kalau ingin mewarnai kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh parlemen maupun pemerintah yang harus berpositif impact terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, ya saya harus berada di dalam. Maka kemudian saya berpikir bahwa saya harus jadi politisi dan harus bisa masuk ke parlemen supaya saya juga bisa ikut mengubah warna perpolitikan Indonesia, juga mengubah regulasi-regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kalau soal netizen nih Bu, kadang kan juga kita di politik nggak semuanya apa yang kita ucapkan itu disetujui oleh berbagai pihak. Nggak mungkin ya Bu, semua orang senang sama kita. Gimana cara Ibu nanggapin mungkin ada komen-komen yang kurang enak untuk dibaca gitu Bu? Saya selalu memperhatikan orang-orang yang mencintai saya, orang-orang yang menghargai saya. Saya nggak peduli dengan orang-orang yang nggak suka sama saya abaikan. Karena itu akan membuat saya mundur ya. Saya hanya mempedulikan orang-orang yang sayang sama saya, mencintai saya, dan menghargai saya. Ibu, kalau misalnya nih mau ngasih pesan nih untuk perempuan-perempuan di luar sana nih Bu, kira-kira apa yang pengen Ibu sampaikan selaku perwakilan perempuan di parlemen? Jadilah perempuan yang bermartabat, ya. Jangan pernah mengatakan bahwa laki-laki itu rival, tapi laki-laki itu adalah partner, ya. Kemudian bagi teman-teman kawan-kawan laki-laki pun sama ya. Jadikanlah perempuan itu sebagai ibumu, anak perempuanmu, kekasihmu, istrimu. Kalau itu yang dilakukan maka tidak akan ada lagi yang namanya diskriminasi gender karena semuanya saling hormat menghormati dan saling harga menghargai. Ibu, ini suatu kesempatan yang baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama Elisa, salam. Kamu harus jadi perempuan yang hebat ya. Iya Bu. Maju terus perempuan Indonesia.